Tuhanku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat pelangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada tubuhmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau lakai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan luputkannya dan membiarkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Oke. Ayo adik-adik, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu sama Tuhan agar kita dikasih roh yang takut akan Tuhan dan roh yang diam-diam untuk menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah bersatu lagi Tuhan pada hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajak kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan. Ajak kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sama-sama kita sembah Tuhan adik-adik. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Hanya namamu, mulia bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah namamu Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji sembah namamu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami siap memuji sembah namamu. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Yang mau dan udah siap nih buat sembah Tuhan. Semuanya suarakan haleluya. Oke adik-adik, kita mau sama-sama nyanyikan ku daki-daki gunung ya Tuhan yang tinggi. Semuanya tepuk tangan dong di atas kepala. Kita mau sembah Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus beserta. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus beserta. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ku terbang, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhan, karena Kau Yesus Tuhanku, karena Kau Yesus Tuhanku, karena Kau Yesus, karena Kau Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita
kita mau menari lagi buat Tuhan, kita mau sama-sama lebih sukacita lagi, kita mau nyanyikan sungai sukacitanya Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari sama-sama kita tepuk tangan kita di atas kepala. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita percaya bahwa sungai sukacita Tuhan ada di dalam hati kita. Sama-sama katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita sama-sama menari buat Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita katakan sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
firman yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekolah minggu Tuhan, itu bisa menjadi berkat bagi setiap adik-adik dan menjadi rema bagi adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus katakan amin. Halo semuanya, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama dengan Kak Andreas. Kakak harap adik-adik semua di rumah ada dalam keadaan yang sehat. Kakak di sini juga sehat. Kita semuanya sehat, puji Tuhan. Oke. Nah, hari ini kakak akan cerita tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang menurut kakak dia tuh keren banget adik-adik. Kenapa dia keren? Karena dia tuh dikasih kekuatan, dikasih kuasa oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Bayangkan kalau adik-adik dikasih kekuatan, terus kekuatannya bisa menyelamatkan banyak orang. Keren nggak? Keren, seneng kan? Nah, kakak kasih pertanyaan nih buat kalian. Misalnya gitu, ini misalnya ya, kalau tiba-tiba kalian diberi kuasa, diberi kekuatan, sama kayak superhero misalnya, sama kayak superhero yang ada di Marvel lah gitu. Misalnya kalian tiba-tiba punya kekuatan Spider-Man, bisa loncat dari gedung yang satu, berayun ke gedung yang lain, bisa mengeluarkan spider web. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Atau kalian tiba-tiba diberi kekuatan misalnya bisa terbang, bisa mengeluarkan sinar laser. Wah, atau kalian tiba-tiba bisa menghilang, nggak kelihatan. Wah, orang-orang nggak bisa ngelihat kalian. Nah, atau juga misalnya kalian diberi kekuatan bisa larinya cepat, melakukan gerakan yang cepat, gitu kayak The Flash. Keren gak adik-adik? Keren, tapi cuman misalnya ya. Pertanyaan kakak, apa yang akan kalian lakukan dengan kekuatan kalian? Apakah kalian menggunakan kekuatan itu untuk hal yang baik, atau kalian gunakan kekuatan itu untuk melakukan hal yang jahat? Misalnya kalian bisa hilang, tiba-tiba kalian hilang, terus kalian ambil uang di laci mama, gak bilang-bilang, gak ketahuan, kan kalian bisa hilang. Nah, itu namanya menyalahgunakan kekuatan gitu adik-adik. Kalau adik-adik, apa yang akan kalian lakukan dengan kekuatan kalian? Ya, mungkin adik-adik bilang gini, Kak, kalau aku punya kekuatan, aku akan menolong banyak orang, aku akan jadi superhero yang baik. Wah, keren banget. Iya sih, keren. Tapi pertanyaan kakak selanjutnya gini, oke lah kalian menolong orang banyak. Misalnya gini, kalian menjadi orang Spider-Man gitu ya. Tiba-tiba kalian melihat ada gedung yang kebakaran. Terus kalian menyelamatkan itu orang-orang yang ada di gedung. Terus kalian keluarin semuanya. Tapi tiba-tiba kalian melihat ada satu orang yang kalian kenal. Tapi kalian kenal dia itu adalah orang yang pernah menyakiti kalian, orang yang pernah ngebully kalian, orang yang pernah ngata-ngatain kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian tetap menyelamatkan orang tersebut, atau kalian pura-pura nggak ngeliat, jadi nggak menyelamatkan orang tersebut? Apa yang kalian lakukan? Nah, ini ceritanya ada kaitannya adik-adik dengan tokoh yang akan kakak ceritakan di dalam Alkitab. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Yunus. Nanti kalian bisa baca ya, dari Yunus pasal 1 sampai dengan Yunus pasal 4. Pasal 1 sampai dengan pasal 4. Itu ceritanya menarik banget adik-adik. Keren banget. Makanya kalian harus baca dari awal sampai habis ya. Jangan sampai setengah-setengah, sampai habis biar kalian juga bisa ngerti. Nah, kakak mau ceritain tentang cerita Yunus. Sebelumnya kakak mau bacain dulu nih satu ayat di dalam Yunus 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, jadi seperti ini nih ceritanya adik-adik nih. Pada suatu hari Tuhan memberikan kuasa kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk
menyelamatkan orang-orang yang ada di Niniwe, adik-adik. Tapi kuasanya atau kekuatannya bukan kekuatan kayak Spiderman, bukan kekuatan kayak Superman, tapi kekuatannya apa? Kekuatan firman Tuhan, kekuatan menginjili orang, agar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan Injil, itu bisa diselamatkan, adik-adik, dari kebinasaan kepada keselamatan, dari hukuman yang kekal di dalam neraka kepada kehidupan yang kekal di dalam surga. Itu lebih keren kekuatannya, adik-adik. Nah, Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Niniwe. Tapi Yunus ragu, adik-adik. Kenapa dia ragu? Dia pikir gini, Yunus tahu bahwa Tuhan pasti menyelamatkan orang-orang yang ada di Niniwe. Tapi Yunus gak setuju. Karena apa? Karena dia pikir bahwa orang-orang yang ada di Niniwe itu adalah orang-orang yang jahat. Mungkin orang-orang yang ada di Niniwe itu adalah orang-orang yang pernah menyakiti hatinya Yunus, pernah ngebully Yunus, pernah ngejahatin keluarganya Yunus, pernah ngejahatin bangsanya Yunus. Jadi Yunus gak setuju. Yunus melarikan diri. Yunus gak setuju kalau orang-orang jahat yang ada di Niniwe yang pernah ngejahatin dia diselamatkan sama Tuhan. Dia gak setuju. Akhirnya dia pura-pura apa, adik-adik? Pura-pura salah jurusan. Harusnya dia naik perahu ke jurusan Niniwe, dia malah naik perahu ke jurusan Tarsis, kota lain. Wah, Yunus ini memang. Tapi ketika di tengah jalan, apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan mengirimkan badai topan yang besar sehingga perahunya yang ditumpangi oleh Yunus ini hampir hancur dihantam topan badai. Dan orang-orang yang ada di perahu itu jadi ketakutan, adik-adik. Mereka terus berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Mungkin ada yang berdoa kepada batu, mungkin patung gitu. Ada yang berdoa kepada pohon, mungkin ada yang berdoa kepada binatang, mungkin gitu kan. Ada yang berdoa kepada matahari, mungkin. Karena mereka berdoa kepada Tuhannya masing-masing, dan Tuhannya nggak bisa jawab mereka, adik-adik, karena Tuhannya itu nggak punya kuasa. Nah, ada hal yang lucu nih, adik-adik. Ketika perahunya itu dihantam badai topan, apa yang terjadi sama Yunus? Yunus malah tidur, adik-adik. Wah, memang bener nih Yunus. Tapi akhirnya dibangunin Yunus. Dibangunin sama orang-orang yang ada di perahu itu. Terus ditanya, ini salah siapa nih? Kita ditimpa malapetaka nih, pasti ada yang bersalah nih kepada Tuhannya. Akhirnya Yunus ngaku, adik-adik, bahwa dia sudah melarikan diri dari perintah Tuhan. Makanya Tuhan mengirimkan topan badai. Caranya gimana supaya perahunya tidak lagi dihantam badai? Akhirnya Yunus bilang, ya udah ceburin aja aku ke laut gitu supaya topannya berhenti. Akhirnya mereka mengangkat Yunus lalu menceburkan Yunus ke laut. Wah, dan topannya berhenti deh, perahunya selamat. Tapi Yunusnya nggak selamat karena dia diceburin ke dalam lautan. Coba bayangin, adik-adik, di laut sendirian, nggak ada siapa-siapa. Wah, serem banget, adik-adik, bener nggak? Dan nggak cuman itu, tiba-tiba Tuhan juga mengirimkan mengirimkan seekor ikan besar. Ikannya besar banget. Di dalam Alkitab disebutkan ikan besar, tapi kita tahu ya, adik-adik, bahwa ikan yang besar itu kemungkinan itu adalah ikan paus. Adik-adik pernah lihat ikan paus kan? Gede banget kan? Nah, itu kemungkinan Yunus ditelan tuh sama ikan paus yang gede kayak gitu. Dimakan lah tuh ikan. Dimakan lah tuh si Yunus. Pop gitu kan. Wah, Yunus mati nggak, adik-adik? Kira-kira ya, dimakan ikan. Tapi di dalam perut ikan itu ternyata Yunus masih bisa berdoa loh, adik-adik. Yunus berdoa di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Dia menyesal. Dia tahu bahwa perbuatannya adalah salah. Jadi kejahatan itu bukan hanya ketika adik-adik berbuat kejahatan, bukan hanya ketika adik-adik mukul orang, bukan hanya ketika adik-adik ngebully orang, tapi ketika adik-adik mampu punya kesempatan untuk menolong orang lain, tapi adik-adik tidak melakukannya,
itu adik-adik sudah berbuat kejahatan. Kakak ulang sekali lagi ya, ketika adik-adik mampu atau punya kesempatan untuk menolong orang lain, tapi adik-adik tidak menolong orang tersebut, adik-adik sudah melakukan kejahatan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yunus. Yunus punya kesempatan nih, diberi kuasa dari Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di Niniwe, supaya orang-orang yang ada di Niniwe itu bisa selamat. Tapi Yunus nggak mau, dia malah melarikan diri. Itu salah adik-adik. Walaupun orang-orang di Niniwe jahat, tapi mereka juga bisa diselamatkan. Justru orang-orang yang jahatlah yang harusnya bisa diberitakan Injil. Supaya apa? Supaya mereka nggak jahat lagi, adik-adik. Karena mereka belum kenal Tuhan. Ketika mereka kenal Tuhan, maka mereka akan berubah adik-adik, dari jahat menjadi baik. Nah, akhirnya Yunus sadar dan Allah memerintahkan ikan besar tadi untuk memuntahkan Yunus. Akhirnya Yunus dimuntahkan. Wow, Yunus dimuntahkan, tapi dimuntahkannya di darat. Dan setelah itu Yunus sadar, kemudian dia pergi deh ke Niniwe. Lalu dia bilang nih sama orang-orang di Niniwe. Yunus melakukan perintah Tuhan. Yunus memberikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Yunus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Yunus memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Dan akhirnya orang-orang yang ada di Niniwe, mereka sadar juga, mereka tahu, mereka kenal Allah. Dan ketika mereka kenal Allah, mereka berubah dari jahat menjadi baik. Gitu adik-adik. Happy ending akhirnya. Nah adik-adik, Tuhan sebenarnya juga tidak hanya memerintahkan Yunus dan tidak hanya memberi kuasa kepada Yunus adik-adik, tapi Tuhan juga memberikan kuasa dan memberikan perintah kepada siapa? Kepada kita semuanya, kepada adik-adik di rumah, kepada kakak, untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Caranya gimana? Dengan memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu gimana sih kak? Cerita aja tentang Tuhan Yesus. Cerita aja bahwa kamu pernah disembuhin sama Tuhan Yesus. Ketika kamu berdoa minta disembuhkan sama Tuhan, terus kamu sembuh deh. Ceritain sama orang-orang yang belum kenal sama Tuhan, agar mereka tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang bisa menyelamatkan. Atau mungkin kalian juga bisa memberitakan Injil dengan kebaikan kalian. Kalau ada orang yang butuh pertolongan, kalian tolong, agar mereka tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jadi sebenarnya kamu, adik-adik di rumah, kita semua adalah superhero-nya Tuhan, yang diberikan kuasa oleh Tuhan, yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Bukan kita yang menyelamatkan, tapi Tuhan melalui kehidupan kita. Keren gak adik-adik? Berarti adik-adik superhero tuh. Kakak juga superhero. Kita semua superhero-nya Tuhan yang menyelamatkan banyak orang lewat kesaksian hidup kita, lewat kebaikan kita. Amin. Oke. Baiklah, kalau gitu kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk segala berkat dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terus jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk kami dapat memberitakan Injil, untuk kami dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus, untuk kami dapat menolong orang lain, agar orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus lewat kesaksian hidup kami, lewat kebaikan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus kami kesehatan kuatan, dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dan COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami. Berkati Mama dan Papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kekuatan untuk menjaga bangsa ini Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.